Teman-teman, dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi, apalagi KPU sudah menyatakan Prabowo Gibran sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dan nunggu pelantikannya. Namun ada beberapa elit-elit dari pihak-pihak yang merasa belum puas, masih ingin melanjutkan pertarungan ini dan merasa jengkel karena beberapa pendukung atau partai-partai dianggap tidak konsisten dan akan berpaling untuk menjadi bagian dari koalisi. Kita cek dulu ya. Mana satu? Saya mengatakan begini, saudaraku Iqbal. Enggak, saya jangan ngomong yang mana contohnya. Saya mau kasih contoh. Hak angket. Tapi kalau Anda berjanji, Anda harus penuhi. Kalau orang beragama mengatakan sesuatu di ruang publik akan memperjuangkan hak angket. Sudah jelas. Mana? Tidak ada, Iqbal. Dua fraksi perlunya, kita sudah. Tidak ada, Iqbal. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada daftar nama dari anggota DPR mengambil hak konstitusi mereka untuk membongkar kerusakan. Ini Faisal Asgab. Kenapa? Ada yang terlewat oleh Dedi. Kerusakan ini adalah permufakatan para partai di DPR membiarkan undang-undang ini untuk mengawal, memproses bakul sampah demokrasi yang penuh dengan kecurangan. Di awal diskusi saya sudah mengatakan Faisal Asgab, kritikus politik. Presidensial Ini versi Indonesia Lawyers. Terang bahwa itulah awal dari kecurangan. Dan itu tidak pernah disinggung. Berkali-kali rakyat secara independen datang ke MK. Bongkar itu 20%. Tidak ada keberanian dari Ibu Megawati, dari Surya Paloh. Karena mereka ingin menginjeksi bakul sampah kerusakan demokrasi ini untuk kepentingan permainan. Oh, Megawati dan Surya Paloh ini yang dikatakan Faisal Asgab. Kan kalau ngomong seolah-olah Anda yang paling benar, paling lurus. Nah, ini dia Sitorus. Gini. Anda udah ngomong tadi. Anda saya gaji, Anda perjuangkan itu hak konstitusi Anda itu. Oke. Anda udah ngomong tadi. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Anda dengar dulu dong. Anda udah ngomong tadi. Bekerja mewakili suara rakyat. Jangan curhat di ruang publik. Terserah saya dong mau curhat di ruang publik. Kenapa lu jadi fasis? Lu ngaku aktivis tapi fasis pikiranmu. Apa saya mau katakan hak saya. Kalau Anda tidak setuju bantah. Tapi jangan Anda merasa Anda paling benar. Saya bertanya di awal diskusi ini. Kapan Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf karena kerusakan ini tidak lepas dari desa. Megawati disuruhnya minta maaf nih. Ayo, Anda sampaikan itu kepada Ibu Megawati. Anda dengar nggak tadi jawaban saya? Kedua, jangan mengatakan tidak ada sarana lain. Itu pembodohan. Seolah-olah semua dipasung di teras MK. Udah cukup. Ada juga di DPR. KPU sahkan Prabowo Gibran presiden dan wakil presiden. Benarkah Jokowi intervensi putusan MK? Dan saya mengatakan bahwa yang namanya Presiden Jokowi itu mandiri dan independen dalam mengambil keputusannya. Tadi saya beri Anda clue. Setelah dilantik Oktober, mulai Desember saja itu ketemu Pak Jokowi sudah sulit. Nah, itu 2014 enggak. Pola hubungan Anda dengar dulu dong. Sama rakyat itu. Anda ngomong terbengkar. Enggak ada faedah buat rakyat. Jangan ditafsirkan sebagai bagian dari proses kecurangan pemilu. Sudah belum? Udahlah Dedi. Sudah. Udahlah Dedi. Enggak, Anda nggak bisa bilang saya sudah. Anda siapa? Saudaraku, enggak, Anda siapa melarang saya sudah? Bos. Anda sudah ngomong, izinkan saya ngomong dong. Jangan kayak kau paling benar. Gimana sih kau? Jangan merasa paling benar pikiran fasis, Pak. Masih ribut soal angket. Saya sudah jelaskan. Ya, saya tambahin penjelasannya. Loh, orang ngomong curhat, terus kau apa namanya? Propaganda. Ini bukan LSM, Pak. Ini bukan kelompok kerumunan, ini partai politik. Pertimbangannya tidak sekadar di lingkunganmu. Ini ngurus negara. Jangan kau samakan. Loh, jangan bagaimana. Ada hak konstitusi. Ada hak, tapi ada prosesnya, ada pertimbangan. Ini bukan gerombolan. Anda menggampangkan persoalan. Seolah-olah ini urusan 1, 2, 3 orang. Politisi tidak menggunakan hak konstitusi. Anda jangan simplifikasi. Itu komplotan. Sekarang saya kasih tahu Anda sebentar, Pak. Kita rehat saja. Akhirnya Ferdi Ilyas menghentikan. Aduh, gimana ini? Kita lihat yang satunya ya. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud.
MK sudah memutuskan. Lalu bagaimana dengan nasib hak angket yang sebelumnya digadang-gadang sebagai jalan politik untuk membuktikan adanya kecurangan? Ini berita Kompas ini teman-teman. Tarik ulur Ini juga mengulas soal hak angket yang dianggap dilupakan. Dan sepertinya hak angket kini tinggal kenangan. Partai Nasdem sebagai pengusung Anies Mohaimin menyebut hak angket sudah tidak relevan lagi. Oh, Nasdem menganggap angket sudah tidak relevan. Ya iyalah, waktunya udah mepet. Ada usulan? Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga. Ya, itu yang pertama ya, kita bisa pertimbangkan itu. Ya, kalau enggak ada usulan lain ya apa sebenarnya yang lebih baik bagi Nasdem dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan. Progres perjalanan waktu sejujurnya membuat angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem. Senada dengan itu, PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud sepertinya tidak lagi mempertimbangkan hak angket. Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Sepertinya tamat teman-teman hak angket. menggeleng saat ditanya soal kelanjutan hak angket. Kalau yang hak angket, Mbak, Geleng kepala. Geleng kepala. hak angket ini karena kan sempat mengemuka di awal masa sidang ini, Mbak. Tak mau bahas Meski hak Anies angket Sadar, ini, calon wakil teman-teman. presiden PDI pemilu nya. 2024 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih berharap hak angket bisa berjalan. Menurut Imin, hak angket sangat dibutuhkan untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan. Tapi tentu amat sangat berharap angket itu berjalan. Karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif. Dengan cara apa? Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Karena itu angket amat sangat dibutuhkan. Jangan salah, tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah, tetapi untuk membangun sistem pemilu yang belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ada. Jadi teman-teman, masih relevankah hak angket tersebut? Waktu sudah mepet, sebentar lagi kan gimana lah pokoknya. Dan partai-partai sekarang ada yang menyatakan ingin merapat, dan ini indikasinya seperti itu. Bisa kita lihat sendiri bagaimana elit-elit politik memikirkan langkah partainya, langkah dirinya mau bagaimana. Semoga tayangan ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Salam sukses.